Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, saat ini kita semua senantiasa terselimuti dengan berbagai jutaan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal tersebut juga yang memungkinkan kita semua sanggup melakukan berbagai aktivitas. Di dalam Al-Fatih Channel, insyaallah kami akan memenuhi channel ini dengan berbagai referensi pengetahuan ilmu di berbagai disiplin ilmu, dengan harapan untuk melengkapi pengetahuan tentang Islam. Dan semoga dengan bertambahnya pengetahuan Islam kita, maka kita akan sangat mudah untuk menegakkan syariat Islam secara baik dan benar. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan memaparkan tentang rekam jejak catatan dari sebuah kitab fikih yang bernama Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi, di mana kitab ini merupakan sebuah syarah dari kitab Al-Muhadzab karya Imam Asy-Syirazi. Sebelum kita memasuki pembahasan pemaparan dari kitab Al-Majmu', ada baiknya akan kami jelaskan sedikit tentang nilai ilmiah dan sejarahnya daripada kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi ini. Kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi merupakan referensi fikih terbesar dalam madhab Asy-Syafi'i secara khusus dan fikih Islam secara umum. Selain itu, ia juga merupakan bagian dari kekayaan klasik Islam yang murni dan termasuk hasanah fikih perbandingan. Kitab yang sangat monumental ini memiliki karakter khusus yang membuatnya berbeda dari segi metodologi ilmu yang akurat, sehingga membuatnya berada di tempat teratas dibanding ensiklopedi fikih lainnya, baik klasik maupun kontemporer. Tentu tidak diragukan lagi, kitab Al-Majmu' ini merupakan khasanah terbesar dalam bidang fikih Islam yang isinya menjelaskan konsep-konsep dasar dan hukum-hukum Islam yang membuat para praktisi dan tokoh perundang-undangan hukum berdecak kagum, serta menundukkan kepala karena menghormati kebesaran hukum Islam yang abadi sepanjang zaman. Lebih daripada itu, ia dapat memenuhi kebutuhan manusia di setiap masa dan tempat, sampai Allah Ta'ala mewarisi bumi serta isinya. Maha benar Allah ketika berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fa'attabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Al-Jathiyah 18. Siapa yang pernah mengkaji kitab-kitab induk terbesar dalam fikih Islam di berbagai madhab, seperti kitab Al-Muhalla karya Ibnu Jazm, kemudian kitab karya Imam Asy-Syafi'i, lalu ada juga kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dalam fikih madhab Hambali tentunya, dan kitab Al-Mabsut karya Ar-Sarakhsi, tentu akan menemukan bahwa
kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi ini merupakan salah satu referensi terbesar yang penuh dengan pendapat-pendapat fikih keempat imam mazhab dan lain-lainnya. Sekalipun fokus pembahasannya di tingkat pertama khusus tentang fikih Asy-Syafi'i, kitab Al-Majmu' berbeda dari kitab-kitab fikih induk lainnya, di mana cakupan isinya memuat seluruh pendapat-pendapat madhab berikut dalil-dalilnya, di samping menyebutkan pentarjihan di antara pendapat-pendapat ini. Tak ada yang paling menunjukkan keluasaan wawasan Imam An-Nawawi dan kedalaman ilmunya selain dari penjelasannya terhadap isi kitab Al-Muhadzab karya Imam Asy-Syirazi ini, yang berjumlah sekitar 120 halaman menjadi 9 jilid kitab Al-Majmu'. Namun sayangnya beliau meninggal dunia lebih cepat sebelum sempat menyelesaikan syarah Al-Muhadzab. Berdasarkan metodologi ilmiah yang telah beliau tetapkan dan beliau pegang, dari pentarjihan hadis-hadis hukum, penjelasan maknanya, penyebutan seluruh pendapat para imam dari kalangan ahli fikih, dan pentarjihan di antara pendapat-pendapat tersebut serta madhab-madhab mereka, penjelasan kecacatan hadis, status hadis dan biografi para perawinya, penafsiran kalimat-kalimat yang langka dari Al-Quran dan hadis, serta penjelasan kosakata yang terdapat dalam redaksi kitab Al-Muhadzab, membuat kitab Al-Majmu' ini benar-benar merupakan ensiklopedi umum bagi bidang fikih, hukum, tafsir ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Keunikan bahasa serta biografi para ulama terkemuka dari kalangan perawi dan ahli hadis. Jika Imam An-Nawawi tidak sanggup menyelesaikan misinya dalam menguraikan kitab Al-Muhadzab pada abad ke-7 Hijriah, karena beliau meninggal dunia lebih awal pada tahun 676 Hijriah, setelah memenuhi dunia dengan ilmu dan karya tulisnya, maka selanjutnya kemudian pekerjaan ini diambil alih oleh seorang ulama terkemuka. Beliau adalah Syekh Taqiyuddin As-Subki, yaitu seorang Syekhul Islam di masanya. Ia dilahirkan di desa Subuk dari wilayah Kabupaten Monofia pada tahun 683 Hijriah dan wafat pada tahun 756 Hijriah. Imam An-Nawawi adalah kebanggaan ulama Syam. Begitu pula dengan Taqiyuddin As-Subki, dia adalah kebanggaan bagi bangsa Mesir dan salah seorang ulamanya. Sang imam yang handal dalam bidang fikih ini menyelesaikan bagian pertama syarah Al-Muhadzab dari akhir syarah An-Nawawi pada awal bab muamalat. Selain itu, ia mengikuti metode pendahulunya dalam menjelaskan kitab Al-Muhadzab karya Asy-Syirazi. Namun, beliau meninggal dunia lebih awal setelah menyelesaikan 3 jilid dari kitab Al-Majmu', sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 12 jilid. Lalu setelah itu warisan Islam ini selama hampir 6 abad tetap menjadi manuskripsi arkeolog di perpustakaan umum Timur dan Barat, sebagiannya di Turki dan sebagiannya pula di Eropa dan sebagiannya lagi di perpustakaan Mesir. Kitab ini tetap menjadi harta simpanan yang terpendam yang tidak mendapatkan perhatian para ahli fikih selama 6 abad, kecuali sedikit penjelasan atau syarah dari Ibnu Battal Ar-Rakbi atas isi Al-Muhadzab. Akan tetapi itu pun tidak mencukupi atau tidak memenuhi kebutuhan para ahli fikih. Keadaan tersebut berlangsung seperti itu berkaitan dengan syarah Al-Muhadzab, di mana Imam Taqiyuddin As-Subki hanya selesai sampai pada bab Al-Murabahah.
dari pembahasan tentang jual beli. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kitab yang abadi ini lepas dari kurungannya dan mengambil jalannya menuju dunia penerbitan, sehingga para ahli fikih dapat memanfaatkannya dan para praktisi hukum bisa mengambil bekal darinya. Lalu Allah Ta'ala mengirimkan beberapa ulama dan Syekh Al-Azhar terkemuka yang sangat menaruh perhatian besar terhadap kekayaan peninggalan Islam, terutama Syekh Muhammad Al-Mustafa Al-Maraghi dan Syekh Muhammad Al-Ahmadi Az-Zawahiri. Bersyukur karena para ulama itu telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melestarikan kitab Al-Majmu' dan melakukan verifikasi sebagai persiapan untuk merampungkannya. Dengan taufik yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang menangani pekerjaan ini, maka selesailah cetakan kitab Al-Majmu' untuk pertama kalinya setelah hampir 6 abad hanya berbentuk manuskripsi arkeologis. Cetakan ini diawasi oleh satu tim dari kalangan ulama yang diketuai oleh Syekh Mahmud Ad-Dinari, dan itu terjadi pada tahun 1925 Masehi. Namun kemudian itu semangat mulai memudar dan para ulama tidak melanjutkan usaha mereka untuk menyelesaikan Syarah Al-Muhadzab. Lalu setelah Allah Ta'ala memberi taufik untuk mencetak manuskripsi yang merupakan penjelasan kedua orang imam terkemuka tersebut, yaitu Imam An-Nawawi dan Imam As-Subki, untuk pertama kalinya dengan inisiatif sendiri para ulama Al-Azhar. Namun selanjutnya tak seorang pun kembali mencetaknya untuk kedua kali, hingga kitab ini pun menjadi langka dan mahal harganya, sampai-sampai harganya mencapai 6 font untuk 12 jilid cetakan pertama. Di sini terlihat jelas kebesaran nilai ilmiah dan nilai sejarah kitab ini, karena ia merupakan sebuah kekayaan peninggalan Islam yang murni, sebuah ensiklopedia fikih, dan sebuah dokumen yang penuh dengan beragam tasyri' Islami yang tidak memungkinkan bagi seorang ahli fikih serta ahli hukum yang bergelut dengan ilmu-ilmu hadis tidak lepas daripadanya. Lebih dari itu, kitab ini memuat biografi para ulama. Tidak diragukan lagi, mencetak ulang kitab ini dan mentahqiqnya untuk yang kedua kali serta memberi komentar atasnya lebih memperjelas hukum yang dikandungnya, memperjelas hal-hal yang belum jelas, dan menyempurnakan kekurangan yang mungkin terdapat padanya. Kita menyadari bahwa kitab di masa kita ini dicetak berulang kali, dan setiap cetakan merupakan revisi cetakan sebelumnya, bagaimanapun proses pentahqiqannya. Semua itu menegaskan betapa pentingnya mencetak ulang dan mentahqiq kitab Al-Majmu' kembali. Jika pentahqiq kitab untuk kedua kalinya tidak diragukan lagi, pasti membawa manfaat baru dan membawa khidmat yang besar bagi kitab itu sendiri serta bagi para pembacanya. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap kitab ini sudah sangat mendesak untuk dirampungkan melalui metodologi An-Nawawi dan As-Subki. Semoga Allah Ta'ala mengharumkan kubur mereka berdua dan memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada mereka berdua, sebagaimana balasan kepada para ulama yang ikhlas, yang telah berjuang dalam menyebarkan ilmu karena keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Di sini terlihat jelas betapa besarnya pekerjaan itu dan betapa besarnya tenaga yang harus dikerahkan oleh orang yang menangani pekerjaan yang mulia ini. Sesudah kedua imam yang terkemuka tersebut
menurut metodologi ilmiah yang telah mereka tempuh dalam menjelaskan kitab Al-Muhadzab. Bersyukur pekerjaan yang besar ini telah dilakukan oleh As-Sayyid Al-Ustadz Muhammad Najib Al-Muti'. Berkat taufik dan berkah dari Allah Ta'ala, upayanya bersama penerbit dalam mencetak ulang harta simpanan dari Hasanah Fikih Islam ini berhasil dirampungkan. Melalui tangan beliaulah selesailah kitab Al-Majmu' cetakan kedua dengan tahqiq yang akurat, sehingga membuat penerbit bersaksi untuk Ustadz Muhammad Najib Al-Muti' dan memuji tahqiqannya, bahwa tahqiq tersebut lebih sempurna dibanding tahqiq cetakan pertama yang dilakukan oleh sekelompok ulama Al-Azhar. Akan tetapi pada hakikatnya jasa pertama tetap menjadikan milik para ulama yang telah mentahqiq kitab ini dari manuskripsi aslinya pada kali yang pertama. Penerbit telah berjanji dan menyampaikan kabar gembira kepada para pembaca bahwa Al-Ustadz Al-Muti' akan menyelesaikan syarah Al-Muhadzab dengan izin Allah Ta'ala menurut metode An-Nawawi dan As-Subki, dan penerbit telah mencantumkan hal tersebut di akhir jilid. Al-Ustadz Al-Muti' telah menepati janjinya dan ia telah melakukan apa yang ditekadkan dan disepakatinya bersama penerbit. Kemudian ia mempersembahkan usaha yang patut disyukuri dalam rangka menyelesaikan tugas berat ini yang belum tentu dapat dilakukan sekelompok orang yang punya kekuatan sekalipun. Ia meletakkan sebuah metode dalam menyelesaikan syarah Al-Muhadzab. Ia juga menyiapkan perlengkapannya dengan memakai sebagian besar referensi fikih Islam secara umum dan fikih Asy-Syafi'i secara khusus, sehingga perampungannya membuahkan hasil yang memuaskan, di mana ia mengikuti langkah kedua pendahulunya. Ia pun mengoreksi, membandingkan, dan menyelesaikan kelima jilid syarah Al-Muhadzab, yaitu dari jilid 8 sampai jilid ke-12, yaitu dari jilid ke-13 sampai jilid ke-17, dan bagian pertama dari jilid ke-18. Karena kitab Al-Majmu' memiliki nilai ilmiah dan sejarah semacam ini, maka cetak ulang dan perampungannya memiliki gema yang kuat di kalangan sivitas akademis, khususnya di kalangan orang-orang yang bergelut dengan ilmu fikih Islam perbandingan dan mereka yang menaruh perhatian terhadap hukum Islam serta konsen melestarikan kekayaan peninggalan Islam yang asli. Perhatian tersebut muncul dalam tulisan sejumlah ulama dan para jurnalis. Penulis Islam terkemuka Al-Ustadz Ali Al-Jambaluti, staf ahli Departemen Pendidikan, menaruh perhatian terhadap masalah kitab Al-Majmu'. Beliau menulis 2 makalah yang berharga di majalah Mimbar Islam untuk memperkenalkan kitab Al-Majmu' dan memujinya. Ia juga meletakkannya di puncak ensiklopedi fikih dari kitab-kitab surat Islam yang mesti dipelihara dan dilestarikan. Makalahnya yang pertama dimuat dalam majalah Mimbar Islam edisi Rajab tahun 1388 Hijriah. Sedangkan makalahnya yang kedua dipublish pada Jumadil Akhir tahun 1390 Hijriah. Ternyata kedua makalah tersebut berpengaruh dalam membangkitkan opini publik dan mendorongnya untuk menaruh perhatian terhadap harta simpanan dari Hasanah Fikih Islam ini, supaya para pecinta suratul Islam turut melestarikannya. Terlebih lagi setelah ia dalam makalahnya yang pertama mengisyaratkan supaya sukses yang telah dikerahkan oleh Al-Ustadz Muhammad Najib Al-Muti' yang telah mengorbankan dirinya untuk mentahqiq ke-12 jilid yang pertama dari kitab tersebut, yaitu 12 jilid yang dicetak ulang. Selain itu, ia juga mengingatkan pembaca akan usaha Al-Ustadz Al-Muti' untuk merampungkan syarah Al-Muhadzab.
Menurut metode kedua pendahulunya, An-Nawawi dan As-Subki, sementara dalam makalahnya yang terakhir, ia mengingatkan usaha salah seorang dari mereka untuk menyelesaikan Syarah Al-Muhadzab jilid terakhir, yaitu jilid ke-17. Setelah keadaan menghalangi Al-Ustadz Al-Muti'i untuk menyelesaikan Syarah Al-Muhadzab, sesudah menyelesaikan Syarah Al-Muhadzab sebanyak 5 jilid, yaitu jilid ke-13 sampai jilid ke-17, Al-Ustadz Al-Jambaluti telah membandingkan antara usaha Al-Ustadz Al-Muti'i dalam kelima jilid tersebut dengan usaha yang dilakukan oleh Muhammad Hussein Al-Aqabi. Ia menjelaskan bahwa perbedaan kinerja di antara keduanya sangat jauh. Ia juga menyatakan bahwa Al-Ustadz Al-Muti'i berkomitmen mengikuti metode kedua pendahulunya dan berjalan mengikuti langkah mereka berdua, sedangkan yang satu lagi tidak berhasil dalam memberikan penjelasannya terhadap jilid yang ke-13. Sebenarnya apa yang disinggung oleh Al-Ustadz Ali Al-Jambaluti dari perbandingan antara kerja Al-Ustadz Al-Muti'i dan Al-Aqabi, bahwa ada perbedaan di antara keduanya, yaitu adalah pernyataan yang benar dan yang jujur. Bersyukur Al-Ustadz Ali Al-Jambaluti memiliki semangat yang jujur, kesadaran yang penuh, penilaian yang benar, dan mengikuti gerakan penerbitan Islam. Orang yang telah menantang untuk menulis kitab Al-Majmu, masalah tahqiq dan perampungannya adalah ulama terkemuka. Beliau yaitu Syekh Ali Rifa'i dari kalangan ulama Al-Azhar, mantan pengawas umum seksi dakwah dan bimbingan, dan salah seorang dosen pasca sarjana di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Ia menulis sebuah makalah di majalah Al-I'tisam edisi Rabiul Akhir tahun 1390 Hijriah dengan judul Kesia-siaan yang tidak boleh didiamkan dan penjelasan yang mesti dikemukakan. Makalah tersebut berisikan semangat yang tulus terhadap surat Islam dan peringatan jangan sampai melanggar surat tersebut dengan menantang orang yang tidak bagus kerjanya seperti Al-Aqabi untuk merampungkan Syarah Al-Muhadzab, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Al-Aqabi dalam menyelesaikan Syarah Al-Muhadzab jilid ke-13. Jilid ke-18. Penulis dalam makalahnya membandingkan antara kinerja Al-Aqabi dan Al-Ustadz Al-Muti'i yang berkomitmen menjelaskan kitab Al-Muhadzab mengikuti metode kedua pendahulunya, An-Nawawi dan As-Subki, serta kembali kepada dasar-dasar madhab Asy-Syafi'i secara khusus dan kepada dasar-dasar madhab lain secara umum. Lalu dia menggunakannya sebagai bantuan dalam menjelaskan kitab Al-Muhadzab, sehingga membuat kinerjanya mendekati kinerja kedua pendahulunya dan memenuhi maksud yang berguna bagi ensiklopedi fikih yang langka ini. Selain itu, penulis juga dalam makalahnya menunjukkan kritik pedas terhadap kerja Al-Aqabi dan menyebutnya sebagai kesia-siaan yang tidak boleh didiamkan. Melalui koreksian kami terhadap apa yang ditulis oleh Al-Aqabi pada jilid ke-18, terlihat jelas bahwa dia memang tidak memiliki referensi-referensi yang asli, khususnya dalam madhab Asy-Syafi'i, yang menjadi pondasi dan yang menjadi dasar dalam menjelaskan kitab Al-Muhadzab. Dia hanya menukil penjelasan Ibnu Battal Ar-Rukabi terhadap kitab Al-Muhadzab tanpa menjelaskan penulisnya, dan apa yang dinukil dari sumber yang lain berupa dasar-dasar madhab yang tidak dijabarkan sehingga penjelasannya terasa kurang, terlalu ringkas dan tidak memenuhi yang dimaksud. Di sini tidak lupa kami menyinggung kesadaran media massa akan perhatiannya terhadap surat Islam serta penelusurannya tentang masalah penerbitannya dan ikut serta menyorotinya. Di Koran Al-Akhbar edisi 22 Jumadil Awal
1390 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1970 Masehi. Dalam rubrik sastra terdapat tulisan berjudul "Kitab ini dibunuh oleh penerbitnya", tulisan Al-Ustadz Faruk Mansur. Redaktur koran tersebut penulisnya bersikap objektif terhadap Al-Ustadz Al-Muti'i yang telah melakukan verifikasi kitab Al-Majmu' dengan upaya yang patut disyukuri dan merampungkannya hingga akhir jilid ke-17. Kemudian penulis mengkritik penerbit karena telah menyerahkan perampungkannya, Syarah Al-Muhadzab jilid ke-18, saat Al-Ustadz Al-Muti'i tidak ada, kepada Al-Aqabi yang tidak konsisten dalam kerjanya menulis Syarah Al-Muhadzab dengan metode para pendahulunya, sehingga terbitlah jilid ke-18 bukan dalam bentuk ideal yang diinginkan oleh para ulama. Motif yang mendorong Al-Ustadz Faruk Mansur mengkritik Al-Aqabi tidak lain adalah karena semangat untuk melestarikan kekayaan Islam. Terakhir, ia menyimpulkan bahwa semua itu hanya motif keuntungan materi belaka. Demikian sekilas tentang Syarah Muhadzab atau dari kitab Al-Majmu', dari ulasan-ulasan latar belakang sejarah percetakan dan penulisan kitab tersebut. Lalu kemudian Al-Ustadz Al-Muti'i memberikan muqaddimah di dalam kitab Al-Majmu' sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan, dan dengan rahmatnya terhapuslah segala kesalahan dan lenyaplah segala kesulitan. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah yang mengurus langit dan bumi, dan aku bersaksi bahwa penghulu dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya kepada bangsa jin dan manusia. Aku bersalawat dan menyampaikan salam atas Rasul terkemuka di sisi Tuhan sekalian alam, Muhammad, Nabi pembawa rahmat yang membawa syafaat pada hari kiamat, manusia pilihan yang paling mulia dan penyeru kepada jalan yang lurus. Sebagai salawat yang aku akui tidak mencapai tingkat pujian paling rendah, keluarganya yang bijak, para sahabatnya dan istri-istrinya yang baik lagi bertakwa, serta para pengikut mereka selama ada langit dan bumi. Pada tanggal 9 Syawal 1343 Hijriah atau bertepatan dengan awal Juni tahun 1925 Masehi, terlintaslah ide mencetak kitab Al-Majmu' dengan kekurangannya di pikiran beberapa ulama besar. Kemudian tekad untuk mengeluarkan ide ini ke alam realita diputuskan melalui satu tim yang dibentuk. Perhatian seperti ini tidak akan ada kalau tidak karena kebesaran dan keutamaan kitab ini atas kitab-kitab lain yang sejenisnya. Tim tersebut dalam keterangan yang dicetak di bagian akhir jilid ke-9 telah mencantumkan nama-nama orang yang ikut menyalin kitab tersebut, terutama beberapa orang yang nama-namanya tercantum, yaitu sebagai berikut: Al-Ustadz Syekh Muhammad Al-Mustafa Al-Maraghi, mantan Syekh Al-Azhar; Al-Ustadz Syekh Muhammad Al-Ahmadi Az-Zawahiri, mantan Syekh Al-Azhar juga; Al-Ustadz Syekh Abdurrahman Qira'ah, mantan Mufti Mesir; Al-Ustadz Syekh Mustafa Abdurazik, mantan Syekh Al-Azhar; Ahmad Timur Basha, Tala'at Harb Basha; As-Sayyid Abdurrahman bin Syekh Al-Kaf yang merupakan kakek dari suami putri kami, Syekh Syaqaf bin Ali Al-Kaf, dan kalangan da'i, pembimbing, pendidik, serta akademik di berbagai pelosok. Setelah tim selesai mencetak 9 jilid, penerbit At-Tadamun Al-Akhawai yang menangani pencetakan ke-9 jilid ini sengaja mencetak syarah
Imam Az-Zubki, dan mengeluarkannya dalam 3 jilid kecil, padahal ketiganya lebih tepat dibuat dalam 2 jilid supaya ukurannya sampai atau mendekati ukuran jilid-jilid sebelumnya. Kemudian cetakan ini habis di pasaran dan harga penawarnya naik mencapai 60 pound untuk satu naskah. Setelah itu salah satu penerbit sengaja memanfaatkan kebutuhan orang-orang akan kitab ini dan menawarkan kepadaku untuk mentahkiknya. Namun aku tidak serius dalam mengerjakan tugas tersebut. Tak ada yang membuat aku marah selama melakukan pekerjaan ini kecuali karena rendahnya kualitas cetakan, buruknya settingan serta ketidakakuratan dalam mencantumkan seluruh tahqiqan. Berikut apa yang aku kerjakan dalam merampungkan sisa isi Al-Muhadzab. Inilah yang membuat aku terpaksa meninjau kembali apa yang telah dikerjakan sejak orang ini mempermainkan kinerjaku, sehingga akhirnya dia dituntut di depan pengadilan. Kejahatannya yang terakhir terhadap kitab ini adalah saat dia mengambil kesempatan sewaktu aku ditangkap. Dia memalsukan 1 jilid yang penuh dengan kebodohan, kesesatan dan pembajakan terhadap Syarah Gharib Al-Muhadzab karya Ibnu Battal, dan mengaitkannya kepada pemilik lelucon itu yang dia namakan jilid ke-18, sehingga membuat para ulama, kritikus dan para penulis mengkritisi perbuatan yang tidak bertanggung jawab ini. Majalah Mimbar Islam yang merupakan juru bicara lembaga tertinggi urusan Islam dalam edisi Jumadil Awal tahun 1390 Hijriah, pada halaman 194 melalui tulisan Al-Ustadz Ali Al-Jambalati, staf ahli ke Departemen Pendidikan dan Pengajaran, mengatakan, sebenarnya saudara kita Al-Muti'i sudah mentahqiq 12 jilid yang pernah dicetak melalui perantaraan tim ulama-ulama Al-Azhar Asy-Syarif. Tahqiqan ini berpengaruh melengkapi kerja para tokoh yang mengawasi cetakan pertama. Dia menutupi bagian-bagian yang kosong yang menyelingi halaman-halamannya berupa kekosongan-kekosongan yang terdapat pada naskah asli, dan mentahqiq teks-teks yang dinukil, kemudian menjelaskan hal-hal yang belum jelas. Setelah itu dia berupaya untuk merampungkan sisanya dengan mengikuti langkah kedua pendahulunya dan mempelajari ilmu mereka berdua. Bahkan dia sempat terpengaruh dengan metodologi mereka. Dalam menjelaskan kitab Al-Muhadzab, dia lebih sering mengandalkan mayoritas kitab-kitab yang dijadikan rujukan oleh kedua imam itu dari manuskripsi-manuskripsi di perpustakaan nasional dan dokumen-dokumen di Liga Arab, serta sebagian perpustakaan wakaf daerah. Sebab kami melihatnya menukil dari kitab Asy-Syamil karya Ibnu As-Sabagh dan memberikan isyarat kepada tempat naskah manuskripsinya di Ma'had Dimyat. Di samping itu, dia pun melengkapinya dengan madhab, pendapat, aliran, situasi, kondisi, dan metode yang terdapat dalam kitab-kitab madhab. Juga tidak terlalu berlebihan jika ia menukil seperti yang diinginkan kedua imam tersebut, sehingga kitab tersebut tidak terlalu panjang, yang menurut perkiraan kami bisa mencapai 50 jilid. Lebih daripada itu, dia pun memperhatikan penemuan-penemuan baru era modern sekarang ini, era satelit buatan dan roket antar benua. Sebelumnya kami telah mencantumkan contoh-contoh dari perampungan ini dalam makalah kami yang lalu. Kemudian penulis berkata, aku telah bersusah payah membaca kitab ini sampai jilid ke-18 dan bagian yang terakhir. Aku menemukan bahwa bagian pertama berjalan mengikuti metode jilid-jilid sebelumnya, sampai dia berkata, namun setelah halaman ke-15 aku temukan sisanya ini berbeda. Metode, gaya bahasa, bentuk, dan kualitasnya dari apa yang biasa aku lihat dalam jilid-jilid sebelumnya. Bagian terakhir ini justru tidak berjalan menurut metode-metode kitab dan tidak konsisten dengan istilah-istilah para sahabat Asy-Syafi'i dan imam-imam aliran madhabnya. Selain itu, penulis mencantumkan beberapa contoh dari pengguguran fatal yang tidak dicantumkan oleh penulis itu.
Setelah itu dia berkata, sebenarnya aku menaruh perhatian terhadap perampungan terakhir ini karena ada kaitannya dengan karya terbesar dalam khasanah klasik kita. Namun apabila pentahkikannya seperti yang kami lihat pada jilid terakhir ini, maka kalangan pejabat dan pihak berwenang wajib melindunginya dari para penerbit yang hanya mencari keuntungan dari karya-karya abadi tersebut. Hal ini sebenarnya ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang orisinil dan buku-buku referensi monumental, dan juga berkaitan dengan citra kita di mata negara-negara Islam, karena tolak ukur citra kita di mata negara-negara Islam adalah produk apa yang kita hasilkan. Apabila mereka tidak menemukan adanya keseriusan dan kualitas yang baik di dalamnya, maka kita akan menjadi objek tudingan, dan inilah yang tidak disukai dari masa lalu kita dan keislaman kita. Koran Al-Akhbar Al-Yaumiyah dalam rubrik sastranya tanggal 23 Jumadil Awal 1390 Hijriah bertepatan dengan 26 Juli 1970 Masehi, memuat tulisan Al-Ustadz Farouk Al-Mansur dengan judul "Kitab ini dibunuh oleh penerbitnya". Makalah tersebut mengambil 2 ruang di tengah-tengah halaman guna mengkritisi penerbit tersebut atas perbuatan yang disebut penulisnya sebagai tindakan kriminal. Undang-undang kita harus dirubah sehingga bisa menghukum perbuatan serupa yang merugikan citra keilmuan kita. Di antara yang disebutkan dalam makalah tersebut adalah upaya ilmiah yang dilakukan oleh Muhammad Najib Al-Muti'i merupakan lembaran baru dalam sejarah kitab ilmiah yang berbobot ini. Al-Muti'i telah melakukan upaya penyempurnaan terhadap kekurangan yang dilakukan oleh tim sebelumnya. Ia berusaha merampungkan penjelasan kitab tersebut dengan memulainya dari jilid 13 sampai ke jilid 17. Ia mentakhrij hadis-hadis hukum, menjelaskan ayat-ayat, memaparkan pendapat-pendapat ahli fikih dari berbagai mazhab Islam, dan mentarjih di antaranya. Hal baru yang dilakukan Al-Muti'i adalah menjabarkan hukum-hukum fikih menurut perspektif pengetahuan modern dan hal-hal yang baru ditemukan manusia dalam ilmu atom, karena menaruh perhatian terhadap fikih praktis. Kemudian penulis menyinggung perbuatan penerbit tersebut, mengkritik kelancangan dan pelakunya, serta kelancangan mereka berdua terhadap jilid ke-18. Sementara itu majalah Al-I'tisam, juru bicara Jam'iyah Syar'iyah untuk kerjasama orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, memuat tulisan Ustadz Syekh Ar-Rifai. Beliau adalah dosen pasca sarjana Universitas Al-Azhar seputar masalah ini. Semoga Allah Ta'ala membalas orang-orang yang mempertahankan kebenaran, membela kekayaan kita yang asli, dan para pengkhidmatnya yang ikhlas dengan sebaik-baik balasan. Yang mengherankan dari pihak yang menggarap kitab Al-Muhadzab dan membajak tulisan ulama besar itu adalah dia adalah orang bodoh yang tidak memiliki akses keilmuan terhadap dasar ilmu bahasa, fikih, dan hadis yang paling sederhana, sehingga membuat lelucon tersebut berisikan berbagai jenis kebodohan, kelancangan, pembajakan, penjiplakan, pencurian, dan rekayasa yang membuat kening berkerut dan jiwa merana karena sedih atas setiap orang-orang yang berpikiran jenius lagi berhati bersih. Melalui praktik pentahkikan kitab ini, aku telah menyimpulkan metode An-Nawawi secara ringkas, seperti yang dilakukan dalam proses perampungan kitab ini, dan aku dapat menyimpulkannya sebagai berikut. Yang pertama, membicarakan hal yang paling penting dalam pembahasan, yaitu kalamullah, dengan menyebutkan latar belakang turunnya ayat berikut hadis-hadis marfu' dan athar-athar mauquf yang berkaitan dengan ayat. Yang kedua,
membicarakan hal yang paling penting sesudah Al-Quran, yaitu hadis nabawi dan hadis qudsi, lalu mentakhrijnya, menjelaskan jalur periwayatannya, menggabungkan hadis-hadis yang terlihat saling bertentangan jika ada, atau mentarjihnya jika tidak mungkin menggabungkannya, menjelaskan ilat dan menyingkap kekeliruan para perawinya, serta mengemukakan pendapat ulama jahr dan ta'dil tentang status mereka. Lalu ketiga, membahas hal-hal yang belum jelas dari pembahasan, seperti kosakata, akar kata, sumber, nama, pola kata dan syair orang-orang dahulu, ulama bahasa Arab, serta imam yang handal untuk mendukungnya. Yang keempat, beralih kepada pembicaraan mengenai hukum dengan memaparkan berbagai pendapat dan aliran secara menyeluruh, menjelaskan apa yang diriwayatkan dari mazhab yang berbeda, menjelaskan dalil-dalilnya, kemudian membahasnya sesuai dengan koridor dan batasan yang sesuai dengan konteksnya, menjelaskan dalil mazhab Asy-Syafi'i dan pendukungnya, serta dasar yang digunakan sebagai pondasi hukumnya. Lalu yang kelima, berpegang dalam penukilan pendapat dan aliran mazhab kepada literatur-literatur asli dari kitab-kitab para sahabat Asy-Syafi'i, kalangan imam mazhab, serta para mujtahid. Karena kitab-kitab fikih yang sudah dicetak tidak mungkin cukup menyediakan materi untuk menjelaskan kitab Al-Muhadzab, maka kami berpegang kepada manuskripsi klasik yang memungkinkan kami untuk mengambil materi dari sumber aslinya atau sumber primer. Oleh karena itu kami berpegang kepada kitab Al-Hawi karya Imam Al-Mawardi yang merupakan imam madrasah sahabat-sahabat kami di Irak, kitab Asy-Syamil karya As-Sabagh, Bahrul Madhab karya Ar-Ruyani, dan semua itu termasuk manuskripsi langka. Demikian juga kitab Al-Bayan karya Al-Umrani, apalagi dari kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i, Mukhtasar Al-Um karya Al-Muzani, dan Ar-Risalah serta Al-Musnad karya Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana yang terlihat jelas di tengah-tengah kitab ini, cukuplah pembaca tahu bahwa ini merupakan salah satu hasil dari usaha mati-matian yang tiada henti dari mengkaji, menukil, menjelaskan nukilan dan mengaitkannya dengan mazhab berbagai pijakan yang kokoh agar terbentuk satu kesatuan yang utuh. Yang keenam, mengaitkan hukum fikih dengan permasalahan baru dan penemuan ilmiah berikut hal baru yang muncul dari bentuk akad dan muamalat agar dapat sejalan dengan fenomena kehidupan modern, di samping tetap menjaga kandungan dan metode kitab tersebut. Kemudian yang ketujuh, mengaitkan masalah-masalah fikih dengan peristiwa sejarah kontemporer supaya hal tersebut menjadi catatan yang secara tidak langsung menuturkan kejadiannya dan mempublikasikannya kepada generasi yang akan datang dalam bentuk kasus fikih, agar umat Islam dapat mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Semoga Allah Ta'ala menunjuki mereka, memperbaiki hati mereka, menjauhkan mereka dari ketergelinciran dan bahaya, serta melapangkan dada mereka untuk menerima hal-hal yang mulia. Kedelapan, dalam fikih terdapat pembahasan tentang hukum pidana, perdata, undang-undang internasional, hukum perang, akhlak terpuji, kasus, kesaksian, dakwaan, pembuktian, pengakuan, perjanjian damai, akidah, agama, penjelasan yang direvisi dan yang diamandemen, kapan diamandemen dan siapa yang mengamandemen, serta sanksi keras bagi orang yang menyimpang dari dakwah kita dan mendiskreditkan agama kita. Dalam diskursus orang-orang mukmin yang bangga dengan keloyalannya kepada umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia dan keterkaitannya kepada agama yang mulia yang diridhai oleh Allah Ta'ala yang maha tinggi untuk dirinya. Innad dina indallahil Islam,
Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Al-Imran 19. Kitab ini menjanjikan pembahasan tentang fikih, akidah, perbandingan, kritik, sastra yang sekiranya dibuat dalam satu kitab tersendiri tentu pantas diterima. Ilmu hadis yang terbilang kitab paling lengkap karena menyertakan keterangan tentang cacat hadis, karena berisikan dalil-dalil seluruh usul, furu, dan hukum. Kesimpulannya adalah kitab ini adalah kitab yang dapat dianggap sebagai ensiklopedia Islam terbesar yang cukup menggantikan seluruh kitab. Namun seluruh kitab tidak cukup menggantikannya. Tadinya hasil kerja tim Al-Azhar banyak kekeliruan, karena kebanyakan dari kitab-kitab tentang perawi hadis dan referensi hadis belum dicetak pada waktu itu. Demikian pula terdapat banyak perbedaan dalam kandungan Al-Majmu' dari cetakan Al-Muhadzab yang dijelaskan oleh Ibnu Battal Ar-Rabki, sehingga kekeliruan-kekeliruan pada isi dan nama-nama cukup banyak. Kemudian nama-nama hewan tentang sanksi memburu hewan buruan juga demikian. Jarang sekali ada nama yang disebutkan dengan benar. Inilah yang membuat aku harus sering merujuk kitab-kitab tentang hewan, baik kitab-kitab baru maupun kitab-kitab yang lama, untuk mengoreksi nama-namanya. Belum lagi nukilan-nukilan yang keliru dari kitab-kitab yang tidak menyisakan kesempatan bagi tim untuk ditelaah ulang. Selain itu, dalam kitab ini ada beberapa komentar para syekh yang dicantumkan dan yang diberi kode, dan komentar pentahkik sendiri diberi kode, dan untuk cetakan Al-Qal'ah diberi kode. Jika boleh mempersembahkan karya ini kepada seseorang karena bantuannya dan khidmatnya bagi pekerjaan ini, maka dialah keluargaku, dialah putriku tercinta, istri Al-Ustadz Syekh Syakak bin Umar bin Syekh Al-Kaf. Sungguh kesabarannya menukil manuskripsi ketekunannya, mempersembahkan seluruh kerja yang dia sanggup dan tidak dia sanggup demi mengumpulkan materi-materi yang penting untuk kesempurnaan syarah ini, serta pemahamannya yang sempurna akan kemuliaan niat dan keluhuran tujuan. Semua itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kesuksesan kerja besar yang tentunya membanggakan untuk setiap muslim. Tertanda Muhammad Najib Ibrahim Al-Muti'i. Lalu kemudian Muqaddimah Imam An-Nawawi. Di dalam Muqaddimah Imam An-Nawawi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang maha baik lagi maha dermawan, yang tidak mungkin terhitung seluruh nikmat-nikmatnya dengan bilangan, yang menciptakan kelembutan serta bimbingan, yang menunjuki jalan ketakwaan, yang memberi taufik dengan kedermawanannya kepada jalan kebenaran, yang memberi anugerah dan kefahaman dalam agama kepada hamba yang dikasihinya, yang telah memberi umat ini kemuliaan. Semoga Allah Ta'ala membuatnya semakin mulia dengan perhatian untuk menulis apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk pemeliharaan di sepanjang masa dan zaman. Demikian pula semoga Allah Ta'ala mengukuhkan banyak hafidh dan kritikus handal, menjadikan mereka tekun menjelaskan hal tersebut di seluruh tempat dan zaman, mengerahkan upaya secara berkelompok dan terpisah, serta terus menekuni hal tersebut dengan penuh kesungguhan. Aku memujinya dengan pujian yang paling sempurna, suci dan lengkap. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, yang tiada sekutu baginya, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, Maha Mulia lagi Maha Pengampun dosa. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba, Rasul dan kekasihnya, yang dipilih menyebarkan dakwah dan risalahnya, yang diutamakan atas yang awal dan yang terakhir dari makhluk-makhluknya, yang memimpin alam
seluruhnya dengan syafaatnya, yang diistimewakan dengan dukungan bagi agama dan keluasan syariat, yang dimuliakan dengan pemberian taufik kepada umat beliau untuk menyampaikan manhaj serta menyampaikan apa yang dibawa beliau kepada umat. Salawat Allah dan salamnya semoga senantiasa tercurah kepada beliau, para nabi, seluruh orang-orang soleh, dan orang-orang yang mengikuti kebaikan sampai hari kiamat. Amma ba'd. Allah Ta'ala yang maha agung, maha mulia lagi maha bijaksana berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mirzqi wa ma uridu ayyut'imun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Az-Zariyat 56 sampai 57. Ini adalah nas yang menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah dan untuk beramal sebagai bekal hari kiamat, serta berpaling dari dunia dengan kezuhudan. Oleh karena itu, hal paling utama dan patut untuk menyibukkan para muhakkik, menghabiskan waktu orang-orang arif, menguras tenaga orang-orang yang terkenal, dan memalingkan perhatian orang-orang yang sadar sesudah mengenal Allah dan menjalankan seluruh kewajiban, adalah tekun menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan permasalahan ibadah agar dapat dilaksanakan dengan benar dan sah. Ibadah tersebut tentunya merupakan kebiasaan orang-orang yang berakal dan para pemilik jiwa yang suci, sebab ibadah tidak cukup dilakukan dalam bentuk ketaatan, melainkan harus disesuaikan dengan aturan syariat. Di masa sekarang dan sebelumnya, pengetahuan banyak terangkum dalam kitab-kitab fikih yang tersusun dalam bentuk hukum agama secara khusus. Dengan kitab-kitab tersebut, seluruh hukum agama dan kasus yang sering maupun jarang terjadi dijelaskan secara diulas. Para ulama banyak menyusun kitab-kitab fikih dalam bentuk ringkasan maupun uraian. Di dalamnya tercantum pembahasan, ulasan, hal-hal yang berguna dan seluruh yang dibutuhkan serta apa yang diduga terjadinya, walaupun dengan kemungkinan yang paling jarang sekalipun. Sehingga tidak ada satupun masalah yang muncul kecuali mereka telah menjelaskannya. Semoga Allah Ta'ala membalas usaha mereka dengan ganjaran yang besar, menempatkan mereka di negeri anugerahnya pada tempat tertinggi, menjadikan kita mendapat bagian dari mereka dan dari semua jenis kebaikan, menetapkan tambahan hingga kita mati, mengampuni kekeliruan-kekeliruan kita yang telah terjadi dan yang sedang terjadi, memberikan hal tersebut kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, serta seluruh orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa, juga banyak memberi. Selain itu, sahabat-sahabat kami para penulis telah banyak membuat karya tulis monumental seperti yang telah kami katakan. Di antara karya tulis yang sering dipelajari oleh pelajar dan dikaji orang-orang yang menggeluti fikih adalah kitab Al-Muhadzab dan Al-Wasit. Keduanya adalah kitab besar yang disusun oleh dua orang imam terkemuka, yaitu Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Siraji dan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali memberikan motivasi untuk mendorong para ulama dan sahabat-sahabat kami dalam menekuni kedua kitab ini. Hal tersebut tidak lain karena kemuliaan, kebesaran manfaat dan tulusnya niat kedua penulisnya. Kitab ini mengandung kajian para pengajar, ulasan para pentahkik, ulasan para muhakkik dan hafalan para pelajar yang menaruh perhatian pada masa lalu dan masa kini
di seluruh daerah dan seluruh pelosok. Jika keduanya seperti yang telah kami deskripsikan dan kemuliaan keduanya di sisi ulama seperti yang telah kami sebutkan, maka menjelaskan keduanya termasuk perkara yang paling penting, sebab di dalamnya terdapat manfaat yang besar dan nilai positif yang banyak. Selain itu, kedua kitab tersebut banyak memuat pembahasan-pembahasan yang diingkari oleh para ahli makrifat. Mengenai hal ini, ada beberapa kitab yang sudah dikenal. Ada yang berisikan jawaban yang tidak tepat, dan ada pula yang berisikan jawaban yang benar lagi kuat, sehingga orang yang tidak punya pengetahuan tentangnya perlu mengkajinya, dan orang yang tidak ada pengalamannya perlu mengetahuinya. Kedua kitab itu juga memuat hadis-hadis, uraian bahasa, nama para penukil, perawi, langkah-langkah preventif, masalah dan konsep dasar yang perlu dijabarkan, pelengkap yang mesti diverifikasi dan dijelaskan dengan ungkapan yang gamblang. Dalam Syarah Al-Wasit, aku telah menghimpun kalimat-kalimat yang terpisah, dan insyaallah akan merapihkan susunannya ke dalam sebuah kitab tersendiri dengan jelas dan lengkap. Sedangkan di dalam kitab Al-Muhadzab, dalam pengerjaannya, aku meminta pilihan terbaik dari Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk menghimpun sebuah kitab dalam bentuk penjelasan yang aku namakan Al-Majmu'. Aku memohon semoga kitab ini bermanfaat bagi penulis dan seluruh umat Islam. Di dalamnya aku mencoba untuk menjelaskan beberapa disiplin ilmu dan sejumlah cabang ilmu. Di antaranya adalah tafsir ayat Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, athar yang berstatus mauquf, fatwa yang telah ditetapkan, syair-syair pendukung, hukum yang berkaitan dengan keyakinan, masalah, nama, uraian bahasa, batasan, pengecualian dan berbagai cabang ilmu lainnya yang sudah populer. Dari hadis-hadis tersebut, aku akan menjelaskan hadis yang statusnya sahih, hasan, dhaif, marfu', mauquf, mutasil, mursal, munqati', mu'dal, maudhu', masyhur, gharib, syadz, munkar, maqlub, mu'allal, mudraj, dan berbagai pembagian lainnya seperti yang akan Anda lihat. Pembagian-pembagian yang aku sebutkan ini semuanya disebutkan dalam kitab Al-Muhadzab, dan kami akan menjelaskannya insyaallah. Selain itu, aku juga menyebutkan uraian bahasanya, verifikasi penukilannya dan para perawinya. Jika hadis tersebut terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim atau pada salah satu dari keduanya, maka aku cukup menisbatkannya kepada keduanya, dan jarang sekali aku menisbatkannya kepada kitab hadis yang lain karena tujuan tertentu. Juga hadis yang terdapat dalam kedua kitab hadis tersebut atau pada salah satunya tidak membutuhkan pengukuhan dengan menisbatkannya kepada kitab hadis lainnya. Sedangkan hadis yang tidak terdapat pada salah satu dari keduanya tidak aku nisbatkan kepada kitab-kitab hadis yang mudah dan lainnya atau kepada sebagiannya. Jika hadis tersebut terdapat dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan An-Nasa'i yang merupakan penyempurnaan sumber dasar-dasar Islam yang 5, maka aku cukup menisbatkan hadis kepada referensi tersebut. Sedangkan hadis-hadis yang berada di luar dari semua itu, aku menisbatkannya kepada kitab-kitab hadis yang mudah sambil menjelaskan statusnya. Apabila hadis tersebut dhaif, maka aku akan menjelaskan statusnya dan menguraikan faktor yang membuat hadis tersebut diponis dhaif, jika memang tidak membuat pembicaraan menjadi bertele-tele. Jika hadis yang dipakai penulis
yaitu Imam Asyirazi, digunakan sebagai hujah. Berstatus dhaif atau hadis dhaif tersebut menjadi pijakan sahabat-sahabat kami, maka aku akan menjelaskan sisi kedhaifannya, kemudian menyebutkan dalil madhab dari hadis sahih jika ditemukan, namun jika tidak maka dalil dari qiyas dan lainnya. Kemudian aku akan menjelaskan teks bahasa, nama beberapa pelaku dan yang lain dari kalangan ulama, para penukil dan perawi, kadangkala dengan uraian panjang lebar dan kadangkala dengan uraian yang ringkas sesuai dengan tempat dan kebutuhan. Berkenaan dengan itu, aku telah menghimpun ke dalam jenis ini sebuah kitab yang aku beri judul Tahdhibul Asma wal Lughah. Di dalam kitab tersebut aku menghimpun semua yang berkaitan dengan Mukhtasar Al-Muzani, Al-Muhadzab, Al-Wasit, At-Tanbih, Al-Wazid, dan Ar-Rawdah, yang aku ringkas dari Syarah Al-Wajiz karya Abu Al-Qasim Ar-Rafi dari lafaz bahasa Arab dan non-Arab, nama, definisi, batasan, kaidah, aturan, dan lain sebagainya dari yang ada sebutannya dalam keenam kitab ini, dan yang tidak seorang penuntut ilmu pun bisa lepas dari kajian semacamnya. Apa yang disebutkan secara ringkas merupakan kondisi darurat yang mengharuskannya demikian, dan aku akan menjelaskan beberapa pengecualian dan aturan umum. Hukum adalah maksud dari penyusunan kitab ini. Oleh karena itu, aku akan lebih sering menjelaskannya dengan ungkapan yang sederhana. Dalam pembahasan pokok, aku tambahkan beberapa sub-bahasan, pelengkap, tambahan baru, kaidah, ulasan, dan aturan dasar yang insyaallah menyenangkan para pembaca. Kemudian di antara tambahan yang disebutkan di sini, ada yang aku sebutkan di tengah-tengah perkataan penulis, yaitu Imam Asyirazi. Di antaranya ada yang aku sebutkan di akhir uraian dan bab. Aku juga menjelaskan pendapat yang disebutkan oleh penulis dan disepakati oleh pengikut madhab, jumhur ulama, serta pendapat yang hanya penulis sendiri utarakan, atau yang menjadi perdebatan mayoritas ulama, meskipun hal ini sedikit sekali. Selain itu, aku menjelaskan tanggapan terhadap hadis, nama, uraian bahasa, dan masalah yang pelik berikut jawabannya yang dikemukakan penulis, jika itu termasuk jawaban yang memuaskan. Demikian juga aku menjelaskan beberapa kalimat yang aku kemukakan sebagai bantahan terhadap Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani dalam Al-Mukhtasarnya, Abu Hamid Al-Ghazali dalam Al-Wasit, dan penulis Imam Asyirazi dalam At-Tanbih. Berikut jawaban terhadapnya jika itu memungkinkan. Sebab kebutuhan kepada hal tersebut sama halnya dengan kebutuhan kepada kitab Al-Muhadzab. Selain itu, aku berusaha untuk menjelaskan pendapat yang rajih dari dua pendapat, pandangan, jalur yang tidak disebutkan atau disebutkan oleh penulis, bahkan pendapat yang mereka sepakati atau yang mereka perdebatkan secara konsisten. Perlu juga diketahui, kitab-kitab madhab itu memuat perbedaan pendapat yang sangat bertentangan di kalangan para pengikut madhab, di mana sekiranya orang yang menelaahnya tidak akan merasa yakin dengan pendapat yang dikemukakan oleh seorang penulis dari mereka, bahwa itulah pendapat madhab, hingga ia harus menelaah sebagian besar kitab-kitab madhab yang populer. Oleh karena itu, aku tidak akan meninggalkan satu pendapat, pandangan maupun nukilan, walaupun itu dhaif atau sangat lemah, kecuali aku sebutkan jika memang ada, sambil menjelaskan pendapat yang rajih, dhaif, palsu. Bahkan aku cenderung berlebihan dalam mengkritisi orang yang mengatakannya, walaupun dia termasuk ulama terkemuka.
Itu aku lakukan dengan tujuan memberi peringatan agar jangan sampai ada yang terkecoh dengannya. Di samping itu aku berusaha untuk konsen menelusuri kitab-kitab para pengikut madhab dari yang terdahulu, yang terakhir, sampai masa sekarang ini. Berkaitan dengan pernyataan Imam Asy-Syafi'i, sang pionir madhab, aku menukilnya dari kitab-kitabnya sendiri yang mudah diperoleh seperti kitab Al-Mukhtasar dan Al-Buwaiti, serta semua yang dinukil oleh para pemberi fatwa yang terpercaya dari kalangan para pengikut madhab. Demikian pula aku akan menelusuri fatwa-fatwa para pengikut madhab dan pendapat mereka yang berkaitan dengan masalah usul, tingkatan perawi, penjelasan hadis dan lain-lain, di mana aku mencoba menukil satu hukum. Pendapat, pandangan, jalur periwayatan, redaksi bahasa, nama, kasus, koreksian lafaz atau dan lain sebagainya. Sementara ia termasuk yang populer dengan hanya menyebutkannya tanpa menyebut siapa yang mengatakannya lantaran banyaknya jumlah mereka. Kecuali dalam kondisi terpaksa aku harus menyebutkan siapa orang-orang yang mengatakannya untuk satu tujuan. Kemudian aku katakan dan lain-lain. Jika yang aku tukil itu asing, maka aku akan menyandarkannya kepada orang yang mengatakannya. Dan terkadang aku mengabaikannya. Aku juga mengatakan pendapat yang dipegang jumhur ulama adalah begini, atau jumhur ulama berpendapat seperti ini, atau sebagian besar ulama berpandangan seperti itu. Kemudian aku menukil dari sekelompok ulama pendapat yang berbeda dari itu. Demikianlah yang aku akan sebutkan. Jangan Anda panik karena banyaknya jumlah orang yang aku sebutkan di beberapa tempat memiliki pendapat yang menyalahi jumhur atau menyalahi pendapat populer. Sebab aku hanya meninggalkan penyebutan nama yang lebih banyak karena besarnya jumlah mereka, karena tidak suka semakin bertambah panjang. Bersyukur karena Allah Ta'ala telah memperbanyak kitab-kitab pengikut madhab dan ulama selain mereka. Dan itu semua, Anda akan melihat informasi yang dapat membuat Anda lebih tertarik untuk menelaahnya. Selain itu, Anda akan melihat nama kitab dan imam yang jarang sekali terdengar. Aku juga akan menyebutkan nama jumhur ulama dalam beberapa pokok bahasan karena merupakan bagian dari informasi yang perlu disebutkan. Di dalam kitab ini akan disebutkan pula beberapa madhab salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in, kemudian generasi sesudah mereka dari kalangan ahli fikih dari berbagai negeri, berikut dalil-dalil Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Selanjutnya aku akan mengemukakan jawaban dan tanggapan secara objektif serta pembahasan sebagian dalil secara panjang lebar dan ringkas tergantung banyak sedikitnya kebutuhan kepada masalah tersebut. Dalam hal ini aku berusaha untuk tidak menggunakan dalil-dalil yang lemah sekalipun itu populer, sebab waktu untuk menjelaskan hal-hal yang penting saja tidak mencukupi, apalagi membuang-buang waktu untuk hal-hal yang bersifat mungkar dan lemah. Sekalipun aku memang jarang menyebutkan hal tersebut, namun aku akan mengingatkan sisi kelemahannya. Mengetahui madhab-madhab salaf berikut dalil-dalilnya termasuk hal yang paling penting, karena perbedaan pendapat mereka di luar masalah pokok adalah rahmat. Dengan menyebutkan madhab-madhab mereka berikut dalil-dalilnya, orang yang memiliki kemampuan ilmu yang handal dan mumpuni dapat memperoleh informasi tentang beberapa madhab menurut bentuknya dan yang rojeh dari yang marjuh. Selain itu ia akan mengetahui hadis-hadis yang sahih dari yang dhaif, dalil-dalil yang rojeh dari yang marjuh, dan ia dapat menyatukan antara hadis-hadis yang kontradiksi serta hadis-hadis yang diamalkan secara tekstual dari hadis-hadis yang dimaknai secara kontekstual. Pendapat madhab ulama yang paling banyak aku nukil dari kitab Al-Ashraf dan Al-Ijma' karya Ibnu Al-Munzir.
yakni Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Al-Mundhir An-Naisaburi Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang sosok panutan di bidangnya, dan dari kitab-kitab para imam pengikut madhab. Hanya saja aku nukil dari kitab-kitab para pengikut madhab dalam hal ini jarang sekali, karena kebanyakan berisikan hal-hal yang mereka ingkari. Jika aku melewati nama seseorang dari kalangan pengikut madhab kami, maka aku akan menjelaskan beberapa hal tentang jati dirinya, seperti nama, kunyah, dan nasab. Terkadang aku menyebutkan tahun kelahirannya dan tahun wafatnya. Bahkan terkadang aku menyebutkan satu bagian dari biografinya. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mengenang kemuliaannya. Jika ada masalah atau hadis atau nama atau satu lafaz atau lainnya memiliki dua tempat yang layak disebutkan, maka aku akan menyebutkannya pada tempat yang pertama. Jika aku sampai pada tempat yang kedua, aku akan mengingatkan bahwa ia telah disebutkan pada tempat si fulan. Di awal kitab ini aku akan mendahulukan beberapa bab dan pasal yang menjadi kaidah dan konsep dasar. Selain itu aku akan menyebutkan nasab Asy-Syafi'i dan beberapa bagian dari hal ihwalnya. Hal ihwal penulis Syekh Abu Ishaq, keutamaan ilmu, penjelasan bagian-bagiannya, orang-orang yang layak mendapatkan keutamaannya, tata krama orang penuntut ilmu, guru dan orang-orang yang belajar, hukum orang yang berfatwa dan orang yang meminta fatwa, kriteria fatwa dan tata kramanya, penjelasan dua pendapat, dua pandangan dan dua jalur, apa yang diamalkan mufti yang taklid kepadanya, penjelasan hadis sahih, hasan, dhaif dan lain-lainnya yang berkaitan dengannya, seperti ringkasan hadis, tambahan perawi thiqah, perbedaan para perawi mengenai marfu, mauquf dan mausul, mursal dan lain-lain. Tak lupa juga penjelasan tentang ijma' dan pendapat para sahabat, penjelasan tentang hadis mursal dan perinciannya, penjelasan hukum perkataan sahabat, kami diperintahkan begini, penjelasan hukum hadis yang kita temukan bertolak belakang dengan pernyataan Imam Asy-Syafi'i, penjelasan bacaan nama yang berulang-ulang atau lainnya seperti Ar-Rabi, Al-Muradi, Al-Jaizi, Al-Qafal dan lain-lainnya. Kemudian aku akan menjelaskan secara panjang lebar semua yang disebutkan di dalam kitab ini, sekalipun harus diulang, termasuk permasalahan yang sudah populer dan jelas. Aku tidak akan meninggalkan penjelasan tanpa menyebutkan contohnya. Hal itu aku maksudkan agar dapat memberikan nasihat dan mempermudah cara memahaminya. Memang aku pernah menyusun penjelasan ini dengan sangat panjang lebar sampai ke akhir bab haid sebanyak 3 jilid besar. Kemudian aku berpandangan bahwa dengan mengikuti metode ini akan menimbulkan kebosanan bagi pihak pembaca, karena manfaat dari tulisan tidak dapat dirasakan dan tidak sanggup mendapatkan naskahnya. Oleh karena itu aku meninggalkan metode ini. Sekarang aku menempuh metode yang lebih berimbang dan sederhana serta sahih. Pembahasan bab yang kurang informatif tidak aku sebutkan secara panjang lebar seperti bab li'an, faraid, akan tetapi mesti ada penjelasan maksud-maksudnya. Sekalipun kitab ini aku namakan Syarah Muhadzab atau penjelasan kitab Al-Muhadzab, namun sebenarnya ia adalah kitab penjelasan tentang madhab seluruhnya, seperti madhab ulama, hadis, bahasa, sejarah, dan nama. Hal ini tentunya merupakan pondasi yang utama dalam mengetahui hadis sahih, hasan, dhaif, cacat hadis, penggabungan antara hadis-hadis yang kontradiktif, penakwilan dan rangkuman hal-hal yang penting. Semua ini dapat terselesaikan berkat kasih sayang dan pertolongan dari Allah Ta'ala yang maha mulia, lagi maha penyayang, lagi maha pengasih. Kepadanya aku bergantung dan kepadanya aku bersandar dan berserah diri. Aku memohon kepada Allah semoga aku senantiasa berada di jalan yang lurus, terhindar dari kesesatan, tetap berada dalam keseluruh kebaikan, diberi taufik dalam ucapan dan perbuatan yang benar, berjalan mengikuti jejak orang-orang yang punya mata hati dan akal. Semoga hal tersebut diberikan juga kepada kedua orang tua kami, guru-guru kami, seluruh orang yang kami cintai dan orang-orang yang mencintai kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha memberi. Keberhasilan ini hanya terjadi karena bantuan Allah Ta'ala semata. Kepadanya lah aku berserah diri dan kepadanya lah aku kembali. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik wakil. Tak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikianlah bagian pertama daripada kitab
Al-Majmu karya Imam An-Nawawi. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pada bagian kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.